Orang nampak dah mak nak buka lahannya sampai ke rempang dan kan ni goyang yang mengajar waktu barokah tu. Betul tidak tu? Awak mana mengangu je awak le. Awak lolok je subuh. Umat Islam ku kajian dipakainya apa? Berdagang sampai jam 3 subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Kita hormati, kita muliakan pemerintahan kecamatan yang hadir bersama kita malam ini, Bapak Camat. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir bersama kita dalam subuh Ahad yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Bapak Camat kita senantiasa diberikan kesehatan, semangat selalu insyaallah. Amin. Allahumma amin. Keluarga besar pengurus Masjid Al-Fajri yang juga selalu bersemangat istiqomah dalam membangun baik itu bentuk fisik Masjid Al-Fajri dan kegiatan-kegiatan yang juga akan selalu semangat mengajak kita agar senantiasa jemaah Masjid Al-Fajri ini istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah di Masjid Al-Fajri ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati pemerintahan kelurahan, jajarannya Bapak RW, Bapak RT, kemudian istimewa spesial yaitu jemaah biker subuh Pekanbaru. Ini spesial nih Bapak dan Ibu. Nampak jaketnya, nampak, insyaallah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dari biker subuh Pekanbaru tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam program-program biker subuh ini insyaallah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda remaja, anak-anak kami, seluruh undangan yang hadir dalam acara subuh berkah kajian khusus di Masjid Al-Fajri kita ini, insyaallah semua kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali di pagi yang berkah ini kita mohonkan kepada Allah agar kehidupan kita hari ini senantiasa diberkahi Allah. Tentunya di awal-awal hidup ini kita dianjurkan oleh baginda Rasul memperbanyak memuji dan membesarkan Allah. Oleh karena itu doa bangun subuh itu diawali dengan kalimat pujian. Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kami, kita, ba'dama amatana, setelah
kita mati. Tidur tadi Bapak Ibu, tidur malam tadi itu mati. Jadi Allah hidupkan kita setelah kita mati. Ini merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri selalu, karena tak semua orang yang tidur malam tadi bangun kembali subuh ini Bapak dan Ibu. Oleh karena itu banyak-banyaklah selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena kita tidak tahu berapa kesempatan sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Kita tak tahu apakah tahun ini kita masih akan hidup, lepas tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Boleh jadi bulan ini kita meninggal Bapak Ibu, boleh jadi hari ini, pekan ini. Kenapa? Karena memang masalah kematian itu Allah rahasiakan. Jangankan kepada kita yang hamba-hamba yang biasa ini, kita ini hamba yang biasa Bapak Ibu, kepada kekasihnya saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak bagi tahu kapan ajal itu datang. Maka siapkan selalu, tak ada cerita santai hidup di dunia ini. Lelah dan letih itu memang menjadi tabiatnya hidup di dunia ini. Orang yang pergi ke Masjid Al-Fajri subuh ini lelah, betul. Orang yang tak pergi subuh ini, apakah mereka tidak lelah? Lelah juga Bapak Ibu. Yang pergi ke masjid lelah, yang tak pergi pun lelah. Yang bekerja lelah, yang tak bekerja pun lelah Bapak dan Ibu. Yang tidur lelah, yang tak tidur pun juga lelah. Yang makan pun lelah, tak makan pun lelah kita. Artinya memang pakaian dunia ini tempat melelahkan kita. Cuman lelah yang bagaimana yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Lelahkanlah hidup diri untuk selalu beribadah kepada Allah. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami menengok Bapak dan Ibu, ini program Masjid Al-Fajri ini sudah dikatakan perfect, sempurna. Ditengok bacaannya, daftar ustadz-ustadz yang berceramah itu luar biasa. Ini programnya program yang super ini Bapak Ibu. Cuman masyarakat jemaah Masjid Al-Fajri ini belum merasakan vitamin-vitamin yang dibuat oleh pengurus masjid ini. Ini perlu kita bangkitkan. Kalau tak datang sahabat kita baik subuh ini, malu kita di hadapan Allah juga. Untung ada sahabat baik subuh ini. Ini perlu, jangan kita menganggap kegiatan ini biasa-biasa saja. Tidak semua masjid, masyarakat yang bisa membuat program kajian subuh. Kalau ada masjid yang pengajian maghrib isanya tiap malam, itu biasa Bapak Ibu. Bukan sekali sepekan, tiap malam dia taklim. Ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu biasa. Belum bisa dikatakan biasa, luar biasa. Yang wirid tiap malam masjidnya, maghrib, isya tiap malam, itu biasa. Yang luar biasa mana Pak Ustaz? Masjid yang mampu membuat taklim pengajian subuh, itu baru luar biasa. Ini Masjid Al-Fajri bukan sekali sepekan, bukan pagi Jumat saja, tapi pagi Kamis, kajian khusus pagi Ahad, tak sekali dalam sepekan. Ini bukan sekadar biasa lagi, ini program yang luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makanya salah satu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan, berkahilah umatku ya Allah. Nabi memohon kepada Allah agar umat di dunia ini diberkahi. Kapan berkah itu Nabi mohonkan kepada Allah?
fi bukuriha, di pagi hari. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nabi tak minta siang, Nabi tak minta sore, Nabi tak minta malam, tapi keberkahan itu Nabi mohonkan kepada Allah di pagi hari. Maka umat Islam yang menjemput berkah, menjemput keberkahan di pagi hari, itulah umat Islam yang akan Allah selamatkan dari dunia sampai akhirat. Maka pahala solat subuh ini bukan pahalanya kaleng-kaleng bapak dan ibu. Cerita pahala salat, kalau seluruh salat ini dilakukan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, mana pahala yang besar? Pahala yang besar itu salat subuh. Walaupun dia 2 rakaat, tapi dia mengalahkan pahala salat zuhur dan asar. Kalau semua salat ini dilakukan berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan subuh berjamaah, ternyata pahala salat yang besar kalau dibuat berjamaah itu adalah subuh berjamaah. Setiap hari salat subuh berjamaah, mana pahala yang paling besar? Ternyata ada lagi pahala yang paling besar, salat subuh berjamaah di pagi Jumat. Jadi komandan salat ini, salat subuh berjamaah di pagi Jumat. Ada istilahnya Jumat berkah bapak dan ibu. Maka jangan sia-siakan, karena memang keberkahan subuh ini tak 1, 2, 3 hadis. Kalau cerita salat berjamaah maghrib, zuhur, asar, bapak ibu, paling-paling hadisnya umum. Salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi. Salat jamaah itu utama dibandingkan salat sendiri-sendiri. Bisaba'in wa isrina darajah, 27 keunggulan. Zuhur, maghrib, asar itu umum. Isya ada 1, 2, 3 hadis. Artinya kemuliaan daripada zuhur, asar, maghrib, isya lebih unggul bapak dan ibu. Ternyata ketika bercerita masalah salat subuh, bukan 1, 2, 3 hadis baginda Rasul menceritakan bagaimana keutamaan mengejar salat subuh berjamaah. Basyiril masain, kata Nabi, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang fi zulam, mereka yang meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan rumah dalam keadaan zulam, dalam keadaan dingin. Dia pakai jaket, ada yang tak pakai jaket, ditinggalkan anak, istri, keluarga, hartanya, ditutupnya pintu, ditutupnya pagar. Dia pergi melangkah di waktu zulam. Waktu zulam itu waktu gelap gulita, subuh bapak dan ibu. Siapa yang melangkahkan kaki di waktu subuh, kabar gembira itu kata Nabi, sampaikan kepada orang yang melangkahkan kaki di waktu zulam, waktu subuh gelap gulita, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Yang datang salat subuh pagi ini bin nurit tammah yaumul qiyamah, dia mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hari kiamat kalau diceritakan bapak dan ibu, takut kita. Kalau diceritakan bagaimana luar biasanya hari kiamat, itu Masya Allah, luar biasa kegelapannya, luar biasa kesulitannya, penderitaan umat di hari kiamat, di padang mahsyar, gelap minta ampun bapak dan ibu. Namun hari itu ada manusia yang diberikan cahaya oleh Allah. Siapa nanti yang terang benderang? Allah berikan cahaya ketika tak ada cahaya pada saat itu. Salah satunya adalah hamba-hamba yang meninggalkan rumah di waktu gelap gulita, dia hadir mengejar salat subuh berjamaah. Begitulah luar biasanya kesempatan yang diberikan Allah di waktu subuh ini bapak dan ibu. Dalam hadis yang lain, man salat subha, siapa yang berjamaah, hadir dia salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia diberikan perlindungan, jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jaminan, perlindungan yang lebih hebat, yang lebih mantap, yang lebih luar biasa, melainkan perlindungan, jaminan dari Allah. Tidak ada yang bisa menjamin keamanan kita hidup di dunia ini
Siapa yang bisa menjamin nanti pulang dari sini selamat? Belum tentu Bapak Ibu. Harta kita belum tentu, tak ada yang bisa menjamin. Rumah dipagar, ada security, ada satpam, tak ada jaminan harta kita akan selamat. Kantor ada pengawal, tak ada jaminan. Yang akan kita inginkan hidup di dunia ini, jaminan yang luar biasa itu, kalau Allah sudah menjamin kita, tak ada lagi yang bisa memudaratkan kita di dunia ini. Maka carilah jaminan perlindungan Allah dengan mengejar salat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka waktu berkah itu Imam Ibnu Hajar dalam sebuah hadis beliau berkomentar, dibaginya waktu berkah itu menjadi 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, waktu berkah itu disebut dengan al-ghadawah. Waktu ghadawah. Kapan tuh Pak Ustaz? Waktu subuh. Ini berkah ini Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan waktu subuh ini. Waktu berkah yang pertama itu mulai dari waktu fajar sampai terbit matahari. Itu waktu yang berkah. Maka kejarlah salat subuh berjamaah karena pahalanya luar biasa. Kemudian waktu yang berkah itu dari tergelincir, dari naik matahari sampai tergelincir nanti matahari, itu waktu duha. Waktu berkah yang kedua, manfaatkan, luangkan kesempatan untuk beribadah. Salah satu ibadah yang bisa dilakukan adalah salat duha. Kemudian waktu berkah yang ketiga itu adalah waktu duljah, waktu sebelum subuh. Waktu sebelum subuh, sepertiga malam terakhir, itulah waktu yang luar biasa yang Allah berikan kemuliaan untuk orang yang beribadah di waktu itu Bapak dan Ibu. Maka tolak ukur ketaatan bukan ibadah di siang hari. Kalau jemaah Masjid Al-Fajri datang dia salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, isya maghrib berjamaah, itu belum disebut taat. Orang yang siang hari taat, bisa dia berjamaah, baca Quran, puasa sunat, itu belum bisa dikatakan orang taat Bapak dan Ibu. Ukuran orang taat itu orang yang mampu beribadah di sepertiga terakhir waktu malam, waktu duljah. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Jibatum bil lail wa imarim bin nahar. Dia seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Kita ini banyak seperti keledai siang hari, seperti bangkai di malam hari. Apa maknanya Pak Ustaz? Siang hari kuat awak. Keledai itu bahasa kiasannya kuat. Keledai ini hewan yang luar biasa tenaganya, bahkan selalu digandengkan dengan tenaga kuda. Keledai ini luar biasa Pak. Siang beribadah macam keledai kata Nabi. Sanggup dia salat, bekerja dia sanggup, salat jemaah tak tinggal, baca Quran dia sempatkan siang. Namun ketika malam dia kata Nabi macam bangkai. Apa maknanya? Tak sanggup dia menggerakkan tangan, bangun dari tempat tidur, duduk di kasurnya, pergi dia ke kamar mandi, dia usap matanya, ambil wuduk, bangun dia bentangkan sejadah, salat dia 2 rakaat, berzikir kepada Allah dan berdoa. Dia tak mampu seperti itu. Orang yang belum mampu bangun di sepertiga malam beribadah kepada Allah, maka sejatinya dia masih dikatakan budak dunia oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, program Masjid Al-Fajri ini jangan tanggung-tanggung. Kami kalau di Kampar Pak Camat ada satu masjid di Kuok, namanya Masjid Istiqomah Lereng Kuok. Dia rutin pengajian Jumat Berkah. Cuman programnya dia selang-seling. Jumat ini pengajian ba'da salat subuh, Jumat besok jemaah tu datang jam 3 dini hari salat berjamaah tahajud Bapak dan Ibu. Jadi Jumat selanjutnya ceramah, Jumat berikutnya salat berjamaah tahajud. Karena memang waktu berkah itu waktu
sepertiga malam terakhir. Jadi program ini jangan tanggung-tanggung. Nanti buat program jemaah yang mulai bersama-sama, mohonkan kepada Allah, ketuk pintu hati saudara-saudara kita yang ada di keliling Masjid Al-Fajri yang subuh ini belum dapat hadir. Mereka bukan sekadar karena sibuk, karena sakit saja, tapi banyak yang mungkin belum Allah berikan hidayah, pemahaman, ilham, agar kedepannya dengan ibadah-ibadah yang luar biasa Allah akan berikan kehidupan yang luar biasa. Kalau ingin mendapatkan yang luar biasa di dunia, jangan dijemput dengan ibadah yang biasa. Kalau nak luar biasa hidup ni, buat yang luar biasa. Yang luar biasa itu mana Ustaz Bombom? Ibadah sepertiga malam sebelum subuh. Kalau sudah mampu bangun, salat, berdoa, berzikir, baca Quran, bahkan mandi di waktu sepertiga malam terakhir, itu mandi yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Jangankan beribadah Bapak Ibu, mandi sebelum subuh, itu mandi untuk segala penyakit. Obat sehat itu mandi sebelum subuh. Penyumbatan, kolesterol, oh itu obat luar biasa Bapak Ibu. Maka Nabi itu jarang sakit karena memang beliau merutinkan mandi sebelum subuh. Dan setelah diteliti, ternyata mandi sebelum subuh itu yang bagusnya tak pakai sabun Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang mandi rutin sebelum subuh tapi masuk angin dia, arti dia pasti pakai sabun. Nah, pakai apa? Hand body, pakai sabun cair. Nah, ternyata saya dapat ini dari orang-orang tua. Kenapa orang-orang tua dulu sehat sampai umur 80 sehat? Tak ada gula, tak ada kolesterol, tak ada asam urat, tensi. Mereka jam 4 dini hari itu sudah mandi dia ke sungai Bapak Ibu. Orang-orang tua kita dulu jam 4 itu sudah mandi dia ke sungai. Kita hari ini kamar mandi di depan hidung. Nak depan mata lah, depan hidung kamar mandi itu. Tak juga menyempatkan untuk mengambil keberkahan. Saking berkahnya waktu Duljah itu, sepertiga terakhir, sampai-sampai Nabi membuat suatu kerangkaian sunnah, mandi di waktu sepertiga terakhir, itu mandi yang luar biasa untuk menjaga kesehatan Bapak dan Ibu. Aku rutinkan. Alhamdulillah rutin Bapak Ibu. Aku muda bentuk daripada dulu kan. Alhamdulillah. Dulu terakhir komai awak agak poning juga lah. Jadi bayangkan, kalau ukur orang taat itu jemput ibadah yang luar biasa. Kalau ibadah biasa siang hari itu, mohon maaf, kadang kita ingin banyak lebih dari Allah, namun ibadah kita tak sesuai, tak sebanding dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Oleh kerana itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang terkaya umat Islam di dunia ini orang Hijaz, Arab Saudi. Siapa dia? Sulaiman Abdul Rajhi. Beliau orang terkaya umat Islam Bapak Ibu. Bukan orang terkaya di dunia, tapi umat Islam terkaya. Sulaiman Abdul Rajhi. Dia yang punya kebun kurma puluhan ribu hektar. Dia sedekahkan hasil kebun kurma setiap bulan Ramadan. Jadi kalau yang umrah di bulan Ramadan itu, kurma yang kita nikmati di Masjid Haram, Masjid Nabawi, Pak, itu sedekah impak dari kebun kurma Sulaiman Abdul Rajhi, yang kebun kurmanya puluhan ribu hektar. Apa kata beliau? Mohon maaf nih Bapak Ibu, beliau bukan orang cendekiawan, bukan orang pendidikan sampai S3, doktor, profesor. Mohon maaf, dalam riwayatnya, di dalam datanya, beliau hanya seorang hamba yang tamat sekolah dasar Bapak dan Ibu. Jadi ini luar biasa menjadi motivasi. Dia menjadi orang sukses, orang yang luar biasa. Apa kata beliau? Beliau mengambil kutipan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Umat Islam ini bermasalah ekonominya. Umat Islam ini bermasalah perdagangannya. Kenapa? Yang membuat ekonomi umat Islam ini macet
yang membuat ekonomi umat Islam ini tak lancar, yang banyak miskin itu umat Islam, Bapak dan Ibu. Apa sebab? Ternyata penyebabnya, kata beliau, karena umat Islam melewatkan waktu berkah hidup di dunia ini. Kalau selagi belum bisa umat ini bangun di pagi hari, salat subuh berjamaah, kata beliau, jangan bermimpi ekonomi umat ini akan hebat. Apa buktinya Pak Ustaz? Yang memaci ekonomi awak gini, Bapak Ibu, itu orang-orang yang bangun pagi hari. Jangan terkejut kalau mereka yang memaci ekonomi, toko bangunan terbesar Pekanbaru, bukan orang awak. Mohon maaf, ini bukan saudara kita Islam. Yang memaci ekonomi, masalah HP elektronik, bukan saudara kita umat Islam. Siapa mereka? Mereka yang paginya sudah bangun, sore ditutupnya ruko, malam dia tidur, subuh dia sudah bangun. Tengoklah kalau tak percaya. Mereka lah penguasa ekonomi hari ini. Siapa mereka? Mereka yang mengejar impian hidup. Apa yang disampaikan Nabi 14 abad yang silam, itu justru lebih dulu mereka yakini, sehingga umat Islam jauh tercecer. Umat Islam subuh-subuh, Bapak dan Ibu, mohon maaf, awak tak sanggup untuk bangun pagi. Ambil ceramah Bengkalis, ada ruko Bapak Ibu, sudah bisa makan lontong jam 4:30 subuh. Bisa makan goreng-goreng angik jam 4:30. Kalau di situ tak ada goreng itu masalahnya. Itulah lah jadi masalah di situ tu kan. Dia mau ngeliling tu kojut ambo ada sebuah ruko 2 pintu bisa makan gorengnya lengkap. Cuman sayang 1000 kali sayang, yang punyanya bukan saudara kita, Bapak dan Ibu. Itu aja masalahnya. Rupo yang membuat itu tuh bukan saudara awak. Umat Islam mame kambiu ya bo nyompe rolun nyompe gua. Kalau di Kampar, Pak Camat, ada nagari namanya Penyasawan Rombio. Kampung Pak Camat dia. Tahu Pak Camat? Ada 2, 3, mohon maaf, 2 tempat, bahkan dulu sampai 3. Saudara kita kalau Penyasawan nih Pak, itu rata-rata mereka usahanya sate Pak Camat ya. Tersebut sate Penyasawan. Rupanya ada 2 tompek yang bisa kita makan sate jam 4:30 Bapak Ibu. Aduh, apa maknanya Pak Ustaz? Betul apa yang disampaikan Nabi. Mereka jam 8 Pak dah tutup warungnya. Yang lain yang buka pagi jam 8 itu masih belum niaga. Mereka jam 8 dah tutup Bapak Ibu. Betul apa yang disampaikan Nabi. Hidup berkah itu kejar keberkahan. Allah mudah untuk membuat hidup ini berubah. Usaha kita naik, pangkat jabatan kita selalu Allah berikan keberkahan. Apa yang bisa dikejar dari hidup ini? Jangan lewatkan waktu yang paling berkah. Itulah pesan Sulaiman Abdul Rajihi. Kalau umat Islam masih membiarkan waktu berkah berlalu, tidak mengejar salat subuh berjamaah, tak ada semangat subuh berjamaah, jangan mimpi ekonomi umat ini akan membaik. Makanya inilah program hebat yang mesti kita tularkan kepada masjid-masjid yang lain. Baiker subuh akan menjadi motivator, menjadi penyemangat Bapak Ibu. InsyaAllah fighter, pejuang subuh ini InsyaAllah akan menjadi vitamin bagi kita, supaya saudara-saudara kita yang hari ini mereka tak mampu datang salat subuh berjamaah. Ini usaha proyek besar umat Islam hari ini. Kalau tadi dikatakan Pak Camat, mari kita bersatu dalam masjid Bapak dan Ibu. Masjid ini tempat bersatu umat Islam. Kalaulah umat ini pemalas ke masjid, maka seperti ini teruslah keadaan umat ke depannya. Maka oleh karena itu, satukan visi langkah bagaimana kita kejar waktu berkah yang Allah janjikan. Keberkahan itu Bapak dan Ibu, kata ulama, cuman setetes yang Allah turunkan ke dunia ini. Barokah yang turun pagi ini
itu cuman setetes Bapak dan Ibu. Setetes itulah yang kita perebutkan setiap pagi. Awak umat Islam kok rupanya yang setetes itu disikonya kalau rupanya. Awak setetes itu yang awak jemputnya, rupanya setetes itu disiko kalunya. Lolok pagi bang. Padahal berkah itu cuma setetes, itulah yang diperebutkan umat di dunia kok. Kalah awak. Dapat di orang. Tu makanya ekonomi awak kok sodak. Orang nampak dah mak nak buka lahannya sampai ke Rempang dan kan ni kau yang mengajar waktu barokah tu. Betul tidak tu? Awak mana mengangu je awak leh. Awak lolok je subuh. Umat Islam ku kajian dipakainya apa? Berdagang sampai jam 3 subuh. Siapa lah kan memboli jam segitu tu Pak? Dibolinya cik aqua tu kok alah habis. Mendingan tutup aja, tengoklah ruko-ruko hebat yang sukses di Pokan. Mana buka malam? Mana ada konter besar buka malam? Mana ada toko bangunan buka malam? Tutup jam 5 pagi sore, buka pagi. Itu program. Awak terbalik awak, malam awak lolok begadang. Akhirnya apa terjadi? Ternyata salah setting. Makanya subuh berkah ini jangan kita sia-siakan. Bahkan kedepannya program ini akan lebih hebat. Saya yakin dan percaya nanti Pak Pengurus buatlah sekali sebulan program solat tahajud berjamaah. Itu imamnya tadi Bapak dan Ibu. Kalau itu imam solat tahajud tak menangis jemaah Masjid Al-Fajar, itu hatilah koreh waktu itu. Ambo Pak ya, ikulah lama ambo hadir solat subuh berjamaah. Itu saku ambo tak tertanah yang mati ambo. Nak melulung ambo tadi lah. Konang anak bini di rumah. Tak serius Bapak Ibu. Kalau itu imamnya solat tahajud, demi Allah, sekoreh hati pun pasti dia menangis. Rugi Masjid Al-Fajar tak membuat qiyamul lail berjamaah ni. Percayalah. Buatlah ibadah-ibadah yang luar biasa dalam hidup ini. Biar Allah berikan yang luar biasa itu Bapak Ibu. Kalau ibadah-ibadah biasa kita buat, jangan mimpi dapat yang luar biasa. Kalau nak luar biasa, buat yang luar biasa. Nanti buat, biar lu bersepuluh lah Pak Pengurus. Bersepuluh baiklah, lanjutkan program. Pilih waktu-waktu sebulan nanti yang ada liburnya. Luar biasa. Cari waktu spesial, bukan lagi waktu kajian khusus, kajian ahad khusus ya. Ini spesial di atas spesial lagi. Menjemput keberkahan yang luar biasa. Waktu Duljah, sepertiga malam terakhir, kita dirikan, kita bangun, salat, kita berzikir, memohon kepada Allah. Dalam hadis kudusi Bapak dan Ibu, dalam sebuah hadis, Allah SWT turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dia menengok di dunia ini, siapa hambaku yang berdoa, dia akan kabulkan Bapak dan Ibu. Siapa hambaku yang memohon, ampuni ya Allah, diampuni, Allah akan berikan ampunan. Siapa yang mengeluh kesahkan masalahnya kepada Allah, Allah akan berikan solusinya. Bahkan itulah bagaimana keutamaan salat tahajud. Langsung Allah katakan balasannya dalam Al-Quran. Ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi Bapak dan Ibu. Itu ayat balasan salat tahajud. Kok jalan tuh? Ambo kalau sempat ada macam tu nanti mungkin kalau di Pekan ambo tidur datang mau besok. Yang tadi imamnya yang ditukar. Kalau bisa kan? Itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa menjadi virus besar umat ini? Betul. Imam Ibnu Qayyim pun menuturkan di dalam kitabnya, selagi umat ini tak mampu bangun pagi, Bapak Ibu, dipastikan kehidupannya tidak akan mendapatkan kejayaan. Anak-anak muda kita hari ini, itulah penyakit besar hari ini. Mereka begadang sampai jam 4, mereka lewatkan sholat subuh, mereka tidur sampai matahari naik, bangun jam 11,
makan, pergi lagi macam biasa, bolak-balik keluyuran sana ke sini, solat tinggal sampai malam, main, pegang HP main, habis baterai colokkan ke listrik, bertali-tali HP dipakai jual, macam itu tiap malam. Betul, ini pasti akan mengalami permasalahan besar. Yang tidak mengejar subuh, dia bangun sampai tak tidur-tidur dan lewat salat subuh, yang meninggalkan salat subuh bapak dan ibu, khabisan nafsi wa kaslana, kata Nabi, dia akan dapat penyakit malas, dia akan menjadi orang yang selalu dirundung penyakit malas. Jadi anak-anak awak gini kenapa pemalas? Karena dia tidak salat subuh. Orang yang tak salat subuh tu pemalih bawaannya, berkerojoh malih, kuliah malih lah sadonya. Maka orang yang tak salat subuh tu tak ada cerita sukses tu pak. Kalau lah pagi tak bangun tu tak ada cerita sukses, tak ada. Anak-anak muda kini tu mohon maaf, hancur kehidupan mereka nanti. Sudahlah tak salat subuh, begadang malam. Yang begadang malam ini Bapak Ibu, penyakit sekarang di rumah sakit tu jangan kita terkejut. Penyakit kronis tu sekarang sudah menjadi langganan. Dulu kalau kita mendengar cuci darah tu, mohon maaf, merinding bulu roma ni mendengar pak, si anu cuci darah. Sekarang cuci darah ni menjadi penyakit biasa lagi pak. Dah biasa didengar, si anu cuci darah, si anu cuci darah, si anu cuci darah, si bulan cuci darah. Dulu mendengar ini jarang kita nih pak, dan itu dianggap masternya penyakit. Rupa sekarang penyakit master itu sudah menjadi penyakit-penyakit yang dianggap biasa. Banyak Pak Ustaz. Oh banyak dokter cuci darah sekarang sakit. Rupa setelah diselidiki, penyebab cuci darah ginjal rusak, penyebab utama itu adalah begadang. Maka anak-anak muda kini tu, anak-anak yang tak lolok-lolok malam tu, tak salat subuh, begadang, tu mohon maaf Bapak Ibu, tak sampai usia 40-an tak sampai tindakan. 50 sudah bangkit kapal tu deh. Berangkat kapalnya besok tu. Lah ada kejadian Ustaz, lah banyak doktor dapat di Ambo Pak. Yang umur 26 cuci darah mati, umur 32 cuci darah mati, yang tidur sampai tak tidur sampai jam 4, tidur pagi sampai 11. Saya punya beberapa data. Anak muda bahkan belum menikah sudah cuci darah meninggal. Ternyata begadang penyebab nomor 1, ginjal bermasalah Bapak dan Ibu. Maka kunci sehat tu tidur jam 10, 11, 12, 1, 2. Tak tidur awak dari lepas jam 2 sampai pagi, kata Nabi, kata ulama, ini tak sakit Bapak Ibu. Orang yang tak tidur dari jam 2, jam 3 sampai pagi, takkan sakit dia. Yang sakit tu orang tak tidur menjelang jam 2 tu Pak. Sebab liver dan ginjal tu waktunya memang waktu itu. 11, 10, 11, 12, 1, 2 tu itu kerja liver ginjal itu. Awak ndak jual olok tu. Makan minas lu jam itu dulu. Wah. Jam segitu minas lu mak. Apa nak dihantam liver? Liver penyakit langganan sekarang Pak. Sebulan meninggal liver, hatinya lah bermasalah. Hati tak bisa mencuci darah jadi racun dari racun, livernya. Darah tak bisa dicuci ginjal, maka air tak bisa disaring, ginjal bermasalah. Malam sudahlah kurang minum, ditambah begadang, ginjal bermasalah. Maka anak-anak muda kita sampaikan kaji pagi ini. Hidup nak sukses, pesan orang hebat, orang sukses umat Islam. Jangan sia-siakan waktu pagi, waktu subuh, subuh berkah. Salat subuh kalau sudah tinggal, tak ada cerita. Anak muda akan berjaya di masa depannya. Yang berjaya itu mereka yang bangun pagi, kejar salat subuh berjamaah, tengok kehidupannya, apapun kegiatan yang dilakukannya, Allah lindungi, Allah berkahi. Karena janji Allah, orang yang mengejar subuh ini pasti mendapatkan keberkahan Bapak dan Ibu. Nanti undangan-undangan untuk anak muda ini spesialkan. Perlu di undangan anak muda aku dibelikannya paket gak 3 giga. Biar datangnya Pak Pengurus. Datangnya besok dong. Kalau makan-makan pagi sate kau nak tolok ya dong. Tolok-tolok dek sate ke ni. Tapi kalau paket gak 3 giga itu tabulalang matanya dong. Baik paket gak 3 liano apa ibu yang ada kelebihan rezeki, mohon maaf nih, saya selalu menyampaikan di mana-mana.
Orang yang dermawan, orang kaya dermawan nih Pak, termasuk bintang utama membuat masjid ini makmur. Ini luar biasa Pak. Saya lagi mensurvei di mana-mana. Kalau orang kaya-kaya, dermawan ada di keliling masjid, dipastikan masjid itu makmur insya Allah. Jadi awak yang ada kelebihan rezeki, kau pikirkan politik, siasat, bagaimana mengait jemaah itu Pak. Ada sebuah masjid, orang ini mohon maaf kaya nih Pak, menengok jemaah tak datang-datang salat subuh tu, dibuatlah program. Siapa yang hadir salat subuh rutin nanti 1 bulan, paling alpanya sekali 2 kali, dibelikan sama orang kaya tu jubah Pak, langsung dipesan ke Bandung. Sekarang masjid itu jemaah laki-lakinya sudah punya jubah 7 pasang Pak. 7 pasang. Iya 7 pasang. Ya memang Bapak tu program sudah setahun. Memang materinya luar biasa, diposannya jubah langsung. Tanya sama apa berapa nomor ukuran bajunya, X di posannya. Oh, gini lah melotui jemaahnya subuh Pak. Pertama cari jubah, kedua cari jubah. Kalau lah 5 jubah, ikhlas awak salat selesai. Nah, ria-ria lain, tak masalah. Amal ibadah itu memang tak semudah membalikkan telapak tangan untuk ikhlas Bapak Ibu. Memang perlu diberi motivasi. Maka anak-anak itu kenapa mereka dikasih hadiah? Supaya mereka itu nanti besarnya sudah bisa ikhlas. Kalau baru mulai sebesar iko ibadah Pak, ikhlas itu payah. Maka anak-anak itu dikasih hadiah puasa, nanti kasih hadiah ayam kaki. Nanti dia kalau tarawih kasih hadiah duit. Nanti kalau dia sholat kasih hadiah buku baju baru. Memang anak-anak ini harus ditempa dengan hadiah. Karena ikhlas ini itu sulit Bapak Ibu. Jadi waktu anak-anak itulah kita dikasih hadiah. Kalau sudah besar keikhlasan itu mudah mengalir di dalam kehidupan kita. Maka buat program yang kaya-kaya dermawan. Mari anak-anak muda itu bagaimana mereka datang, kita bina, kita buat tahsin pemuda, tahsin anak-anak muda, kita buat wirid khusus untuk anak muda nanti, kajian pakai emfokus Bapak Ibu, didikan, pelatihan, inilah. Kenapa? Karena yang tua-tua kalau kita gerakkan Pak, kita ini tak bisa kita menjadi penggerak hidup. Ini agama hari ini harus digerakkan oleh anak-anak muda. Baik kesubuhan ini salah satu bentuk pergerakan subuh supaya nanti bagaimana keadaan kota Pekanbaru ini menjadi kota bertuah yang dicintai Allah. Nanti kalau ada anak muda yang ingin gabung, insya Allah saudara sahabat kita ini menerima insya Allah. Ini sampai ke Kampar nih Pak, sampai ke Kampar dulu Ibu Yayat, sampai ke Batu Bola, sampai ke Kesubuhan kok. Untuk bolak-baliknya Riau, Pekanbaru, Kampar, Allahu Akbar. Cuman tidak masuk angin kawan-kawan mereka itu. Salut awak ya Pak. Awak kalau sebonta aja gombong awak kan. Itu lah kuasa Allah Ta'ala itu. Anak-anak muda tu kalau reboyo awak ikut sebagai kesubuhan kok gombong awak lah. Aku anak muda suruh. InsyaAllah ke depannya Bapak dan Ibu Ustaz Bom-Bom dengan kepercayaan yang luar biasa. Kalau program ini kita kita setting bagus, kita luar biasa kan, kita emplas nanti yang bisa membangkitkannya. Saya yakin percaya apa yang Allah janjikan, apa yang Nabi katakan pasti terwujud di tengah-tengah kehidupan kita, khusus di lingkungan Jemaah Masjid Al-Fajar ini. Insya Allah kedepannya jangan bosan, jangan jenuh untuk meluangkan waktu, jangan pilih-pilih guru, karena guru-guru kita istimewa semuanya Bapak Ibu. Saya tengok daftar di situ. Profesor, doktor. Ini luar biasa. Ilmu berbelok-belok di Masjid Al-Fajri ini. Makanya jangan sia-siakan. Kami di kampung nih Pak, sekali semusim bisa mengundang LCMA dokter. Itulah minta sumbangan masyarakat itu ke rumah-rumah. Sekali semusim Maulid Nabi Isra Mi'raj bisa mengundang Ustaz Pokan kan yang ke Kampar. Rupo di Pokan nggak bolak-balik dokter ceramah di situ. Tidak dimanfaatkan di orang Pokan kan. Di kampung tengoklah dapat. Sekali sebulan wirid-wirid puasa aja ya. Bisa mengundang dokter Abdul Muluk Ustaz Abdul Muluk sekali datang sampai ke Kuok. Oh di siku susudo Ustaz ada. Sekali konya nanda LCMA ada kan itu. Selobi LCMA taruh bagi malam LCMA doktor. Oh itulah. Kesempatan ini tak dimiliki oleh jemaah yang lain. Ajaklah. Terakhir Ustaz Bom katakan rangkaian ibadah yang luar biasa itu Bapak Ibu. Ini saya yakin ruhnya baik kesubuhan ini tak lain tak bukan apa.
jihad, dakwah. Kalau ingin dapat pahala besar tu dakwah. Berdakwah, ajak orang saudara-saudara kita untuk kebaikan. Pahala kita ni besar Pak, karena bukan ibadah kita, karena ibadah orang yang kita ajak. Kalau cuma mengandalkan ibadah kita ni Pak, takkan banyak bekal kita mati. Berapalah kita banyak ibadah. Kalau nak banyak ibadah tu investasi terbesar tu dakwah. Nabi tu dakwah kenderaan ni Bapak Ibu. Kenapa Nabi bisa nanti jumpa dengan Allah dengan cepat? Karena di dunia ini mereka dakwah, itulah programnya. Kenderaan yang paling hebat itu dakwah, mengajak orang itulah. Makanya carilah saudara-saudara, kawan-kawan, konco, sahabat awak itu bisa awak ajak. Satu orang yang kita ajak nilainya bahkan mengalahkan onta merah, kata Nabi. Kenderaan paling mewah di dunia, Lamborghini. Apa lagi? Hammer. Berapa harganya? Miliaran. Ternyata itu dengan mudah Allah bagi dengan kita di akhirat. Bangun, kenderaan hebat, kenderaan mewah. Balasan itu dapat di akhirat. Terkejut manusia nanti hari itu. Kenapa kita bisa mendapatkan balasan semewah itu? Karena di dunia kita mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang ke masjid ini satu orang Pak, itulah yang dapat pahala orang. 2 orang, 3 orang. Aku ajak, besok programnya 1 orang wajib bisa membawa 1 orang ke masjid. Kalau bisa macam tu, melotui masjid kau besok. Jemaahnya melotui nak masjid, melotui nak. Jemaahnya melotui. Ajaklah. Pasti ada sahabat-sahabat awak yang bisa awak ajak. Tak bonginya kalau diajak. Banyak. Berapa kakak jemaah siko Pak Pengurus? Ada 60. Itu 260 itu waktu korban tu datang satu tu. 261 malahan lebih lah kan. Tapi tiba cara-cara macam kau 26 aja datang kakak. Itulah yang harus peluang dakwah. Kalau sempat rajin masyarakat kalau tertutup peluang dakwah awak di situ Pak. Ustaznya ustaz hebat, datang orang langsung macam spontan. Siapa gurunya? Oh ramai. Mohon maaf Pak, jangan bangga. Kalau dah ramai orang nanti saya cepatkan satu amalan sudah tertutup peluangnya. Apa? Dakwah. Sekarang peluang itu besar. Orang yang yang tak ke masjid ini peluang kita, proyek kita nih Pak. Ini proyek besar kita itu. Peluang terbesar peluang berpahala itu dia dakwah. Ajak, maka dia PHP kau berdakwah. Sebarkan nanti dia datanglah, woi, sok bombong kok. 10 Bapak kirim, 20 dikirim, tak mungkin tak dapat 1 dapat. Tak mungkin. 1 orang awak beberkan di HP kok, buat status, WA 7, publik akbar, kajian khusus ahad, dapat pergi 1 orang dengan ajakan kita. Itu luar biasa. Maka pakai HP kok, sebarkan undangan-undangan. Oh, HP ada tak dipakai menyebarkan undangan. Dah, mudah-mudahan lah Bapak dan Ibu. Mbo menengok pakai makan tadi itulah semangat lah Mbo. Jadi ceramahku biasa ketik, tapi le sakit hati Bapak dan Ibu. Jadi yang kita inginkan itu semangat kita ke depannya kita menjadi lebih baik. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Nanti kami pun sahabat Bikar kalau macam ini nanti sampailah ke Kampar nanti insya-Allah ini perlu kita gaungkan. Ini luar biasa. Kami terkejut tadi menengok sahabat-sahabat bahwa insya-Allah luar biasa. Ini akan menjadi motivasi kita, amin, untuk kita bersama. Mudah-mudahan negeri kita diberkahi Allah dan negeri-negeri saudara kita yang hari ini dizalimi, semoga Allah berikan kemudahan, solusi, jalan keluar. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kekuatan, keselamatan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Segala ucapan tak berkenan tutur kata menyinggung. Kepada Allah kami memohon ampun. Kepada kita semua yang hadir subuh ini, permohonan maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.